Saya yakin ini pertanda baik. Semuanya sama, mencium bau pandan. Nah ini tanda-tanda apa? Nah, Ikuti terus BDTV Cacamnyan dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnyan. Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnyan. Cacamnyan. Halo guys, udah berapa hari ini ya Bengkulu dihebohkan dengan bau pandan, bau wangi daun pandan ya. Nah, jadi itu banyak di media sosial itu. Orang Bengkulu bikin status kok bau pandan ya. Ini ya. Ya Allah, bau pandan tadi ya. Nah ini fenomena apa? Kita coba selidikin. Tadi ada yang komentar, coba cek di mana Danau Dendam ya. Ini tadi masuk dari situ bang, memang ada bang. Ya kita sekarang di Danau Dendam ya, udah malam tapi nanti ada videonya ya, ada fotonya. Apa kalau Danau Dendam itu siang hari. Tapi cuma anehnya bau ini hampir sekota Bengkulu ya. Ya. Hampir sekota Bengkulu baunya, karena jarak dari sini misal ke tempat di Prapto itu ya, Jalan Prapto itu sekitar berapa kilo ya, di sana juga bau katanya. Tapi di mana, di daerah lainnya di kota Bengkulu juga bau katanya, bau pandan. Jadi ini kita ada di Danau Dendam, kamu cium ya? Tadi pas masuk ke sini turun ke danau. Turun ke danau, Kamu jangan marah. Turun ke danau. dekat danau, Iya. jalan dekat danau. Nah itu memang ada bau Menyengat ya? bang. Baunya Terus menyengat. tadi ada di sekitar sini ada juga Bau juga, mencium. putus-putus itu. Iya. Saya agak kurang bisa cium sekarang. Tapi kalau udah bukan soal COVID ya, karena saya udah tes COVID negatif. Iya apa? Like that. Jadi kita cari tahu, ada yang mancing kayaknya di sini. Kita tanya. Nah ini kawan nih bikin status. Statusnya ya? Lagi heboh bau pandan. Pertanda apakah ini? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Rob. Nah, nanti ada kita minta tanggapan Wali Kota Bengkulu dan Habib ya, Habib Alkaf. Itu kita temuin, kita udah janjian tadi. Kita coba cek dulu di sini. Mas sudah lama duduk di sini. Sekitaran kurang lebih 30 menit ya. 30 menit yang lalu. Dari tadi memang bau pandan. Iya. Tapi mungkin udah biasa mungkin. Udah biasa. Ya nggak ada yang aneh-aneh, nggak kayak gitu. Ada bau Biasa aja. baru sekarang cium bau pandan ini. Nggak dari tadi kalau bon-bon pandan. Sebelumnya ke Danau Dendam pernah bau. Ya, baru inilah sih sebenarnya kalau saya ingat-ingat ya. Ada lama ke sini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Santai ya. Kalau di Salebar tidak. Nggak. Kalau di Panorama lewat sana nggak tadi? Lewat, tapi nggak terlalu tercium, mungkin pakai masker kan Iya. di jalan ya. Tapi ada bau pandan. Ada. Ada. Sedikit-sedikit tercium ada. Tapi di sini menyengat. Ya, di sini lumayan. Di Danau Dendam ini. Ya, lumayan. Bau pandan, bau apa, bau kayak bau bubur apa ya, Oh gitu. bau kue pandan. Bau kue kayak pandan? gitu. Ya, Bau pandan itu semenjak kapan katanya kalau di sini? habis tahun baru. Yo, dari minggu kemarin ya bang, lama. Lama. Tidak hilang-hilang. Hilang-hilang. Pertama tuh dikirain ada pabrik kue ya di sini. Pabrik Tapi kue? di mana kan nggak ada di sini pabrik kue. Walaupun ada kan nggak mungkin tiap hari kecium kayak gini. Ini Iya. kok bau Katanya di tempat lain juga bauan gitu. Sampai kemana-mana. sampai ke kompi. Kompi juga nyampe. Sampai ke kompi sini bau nasi. Ibrida juga katanya. Ya. Iya. Pokoknya areal Dendam sini masih tercium bau. Di sini memang ada daun pandan. Banyak tumbuh daun pandan. Nggak ada. Nggak ada. Ada bang, ada bang, cuman. Ada cuman tapi kan banyak. tidak seberapa, paling Yo, serumpun. serumpun, dua rumpun gitu. Rumput dua rumput. Jadi
semingguan ini memang menyengat. Iya, kok menyengat. Biasa dulu sering ada, cuman sehari hilang gitu loh. Ini kan Sehari hilang. Ya, Gila, kalau hampir seminggu. tidak kayak gini, kalau kayak gini kan lama. Udah lama ya? Sampai seminggu ya? Kalau malam nih bau menyengatnya lebih dari siang. Kalau siang tuh kan nggak seberapa, kalau malam. Kalau malam lebih menyengat lagi. lebih menyengat lagi kalau malam. Ya, saya yakin ini pertanda baik. Insya Allah ini pertanda baik. Bagaimana kemudian kita merespon pertanda baik ini dengan respon yang baik? Apa tuh respon yang baik? Bagaimana kita lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, lebih menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Karena tentunya pertanda baik ini kalau kita respon dengan tidak baik, maka manfaatnya tidak ada. Begitu. Nah, tanda baik ini akan betul-betul menjadi manfaat dunia akhirat kalau kita respon dengan baik. Caranya bagaimana? Yang laki-laki balik, makmurkan masjid. Yang wanita-wanitanya tutup aurat. Anak-anak kita ajak untuk menjadi penghafal-penghafal Quran. Dan bagaimana rumah-rumah kita ini dihidupkan amal-amalan agama. Ada suasana agama di setiap rumah. Bagaimana setiap masjid ya ini hidup amalan agama 24 jam. Sehingga kemudian insya Allah ya yang tadi kita cium wangi pandan tadi, insya Allah kita juga akan mencium wangi-wangi surga yang ada di Kota Bengkulu. Sehingga mudah-mudahan dengan suasana agama yang terus ya kita semarakkan, maka kemudian Allah akan ridho. Allah ridho, maka diturunkan keberkahan dari langit, dikeluarkan keberkahan dari bumi. Bok pandan ini kan untuk penyedap makanan. Iya. Jadi lebih enak makan. Iya. Begitu. Jadi kehidupan kita insya Allah di Kota Bengkulu ini seperti yang kita harapkan, akan ada kebahagiaan di mana-mana. Orang yang bahagia itu kan orang yang wangi. Begitu. Nah, bahagia itu hanya bisa kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya baginda Nabi SAW. Salah satunya adalah memakmurkan masjid, buka masjid 24 jam, hidupkan rumah kita dengan amalan-amalan agama. Maka insya Allah wangi pandan ini akan menjadi pertanda baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, jadi di mana akhir-akhir ini agak viral bahwasanya banyaknya masyarakat mencium aroma bau pandan. Ada beberapa tempat yang katanya semuanya sama mencium bau pandan. Nah, ini tanda-tanda apa? Perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada satu kejadian apapun di alam ini kecuali atas izin dan kehendak Allah SWT. Itu perlu kita tanamkan. Misalnya bau pandan, bau kasturi, bau apa, itu Allah ingin menggugah kita, mau dekat apa tidak, mau mendekat apa tidak. Karena mungkin selama ini kita sudah diberi cobaan-cobaan yang lain-lain, seperti musibah, bencana, gempa, segala macam, tapi tidak juga dekat-dekat. Nah, kemudian yang sedang viral dan belum sampai tuntas sampai sekarang pun ya wabah corona. Ini juga kita kadang-kadang ya cuma menganggap itu hal-hal yang seperti biasa saja. Padahal ini ujian buat kita. Ujian buat kita, musibah ini datang untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah, bertobat ya. Kemudian introspeksi, apalagi sudah masuk tahun yang baru ini, Masya Allah. Nah, ini Allah undang kita dengan wangi-wangian yang mungkin enak sekali. Kalau kita juga tidak tergugah hati kita, rohani kita, bahwasanya ini ada sesuatu panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian Allah sudah berikan gempa, Allah sudah berikan banjir, tanah longsor, segala macam, bahkan corona, tidak juga dekat. Jadi yang seperti apa lagi kita supaya kita dekat dengan Allah SWT. Nauzubillah subhanallah. Memang betul-betul kita lalai dan lupa kepada Allah SWT. Jadi kembali Allah sudah menggarisbawahi untuk hamba-hambanya. Selalulah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalulah bersangka baik kepada Allah. Apabila Allah itu akan mengikuti persangkaan si hambanya.
Kalau memang kita menganggap ini perkara yang tidak baik, tidak buruk, maka Allah akan berikan itu semua. Berarti Allah Mengikuti pensangkaan hambanya. Jadi jangan sampai sekali-kali kita sangka buruk kepada Allah, karena ini Dia yang mengatur, Dia yang menentukan. Kalau kita memang sangka buruk, dan sangkaan itu adalah sebagian daripada doa. Jadi ini hati-hati. Selalu sangka baik kepada Allah SWT. Dengan sangka baik itu nanti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Saya kira itu sebagai closing statement dari saya. Nah, itu tadi liputan kita menelusuri fenomena bau pandan di Kota Bengkulu. Nah, mungkin ada jawaban lain ya, bisa komentar di channel ini. Ikutin terus BDTV Cacamnian karena kita semua Cacamnian.